Ini adalah Nova 01 berkapasitas 130 meter kubik sedang kami bangun sekarang. Ini replika skala kecil dari kapal udara Nova 2. Replika ini tidak hanya dari segi tampilan luar, tetapi juga teknis, aerodinamis, daya energi. Untuk itu, kami memilih baling-baling. Baling-baling tersebut berasal dari luar negeri dari barat. Bisa membelinya di Eropa atau Amerika. Kami membelinya di Amerika, dikirim ke Cina, lalu ke sini. Secara keseluruhan, mereka sudah dalam perjalanan ke kami dan semuanya siap. Pada akhir Maret, kami pasti akan mengisi selubung, memasang gondola, dan menunggu baling-baling. Sebenarnya, baling-baling sudah ada, kita bisa terbang dengan ini, akhir Maret kita merakitnya. Kapan kita akan menerbangkannya? Belum bisa mengatakan, awal April, sepanjang April kita akan terbang, mengujinya. Ada Beki Chef, seorang spesialis, yang saat ini membuat berbagai aerofigura dan juga membuat balon udara. Dulu dia lebih banyak membuat berbagai peralatan penerbangan, sekarang karena dia sibuk dengan ini, dia beralih ke produk semacam itu. Secara keseluruhan, dia senang hati menerima pesanan, bahkan menyediakan kainnya sendiri. Dari kainnya sendiri bersama timnya, dia setuju untuk membuat badan kapal udara, Nova 01, untuk kami. Kami bertanggung jawab untuk merancang badan kapal itu sendiri. Dari apa itu terdiri? Ada banyak gantungan, kaki, penyangga, penguat, sabuk katenari, balonet, semua itu. Secara keseluruhan, kami mengembangkan bagian tampilan umum dan selubung. Kami memotong sesuai lebar bahan yang dimilikinya dan membuat pola potongan, gambar pola. Dan sekarang dia sudah memotong semua bahan, mengelas kelopak utama. Saat ini, dia sedang mengelas badan kapal udara dari kelopak utama. Ingat, head 130 meter kubik adalah volume badan kapal udara itu. Sekitar 20% akan ditempati oleh balonet di dalam kapal udara. Jadi 130 kurang 20% adalah volume helium. Helium mengangkat, 1 meter kubik helium mengangkat 1 kilogram. Jadi, 100 kg daya angkat dari kapal udara ini, lalu kita mulai mengurangi berat dari kapal udara itu sendiri. Selubung, rangka gondola, berat mesin, baterai, dan seterusnya, dan seterusnya. Dokumen paling penting untuk kapal udara Vadim Zubkevich adalah laporan berat. Menurut laporan berat, kapal udara ini dapat memastikan daya apung nol dengan sangat hati-hati dengan muatan antara 20 hingga 30 kg. Semuanya akan tergantung pada seberapa mudah dan kuat kita merakitnya. Nah, kita akan periksa dan lihat. Ya, ini mengingatkan pada salinan kecil, Nova 2. Mungkin bukan drone yang optimal yang bisa dibuat dengan volume seperti itu. Namun setelah kita melakukan semua uji coba, kita membuatnya, saya ingatkan, untuk menguji karakteristik dinamisnya. Karena bentuknya, ekor, daya dorong baling-balingnya cocok, secara umum, untuk melihat dinamika penerbangan, pendaratan, lepas landas. Mungkin bahkan kita akan menguji pendaratan otomatis, meskipun itu tidak mungkin. Dan kedepannya ada rencana untuk mengubahnya menjadi lebih efisien, memilih kelompok baling-baling dan motor yang lebih efisien, lebih tepatnya mereka sudah dipilih, kita akan bereksperimen. Pada webinar sebelumnya, ketika bersama Sergei Semyonov dan Pavel Filipov, ya, saya menceritakan bahwa SNIMASH tertarik pada kami sebagai perusahaan dengan semua produk yang kami nyatakan akan kami produksi. Dan SNIMASH sangat tertarik untuk melakukan serangkaian eksperimen pada kapal udara ini untuk penggunaan komersial lebih lanjut yang serupa, yaitu yang kecil tanpa awak atau dengan daya angkut yang ditingkatkan seperti yang diharapkan. Bagi kami, membuat kapal udara yang dapat mengangkat antara 50 hingga 100 kg. Nah, dan pertanyaan utamanya adalah di mana dan bagaimana kita akan membuatnya. Menjadi jelas bagi kami dan, ya, saya pikir sebelumnya sudah jelas. Dan kami sudah mengatakan bahwa kami tentunya pasti akan membuka produksi selubung kami sendiri. Dan kami merencanakan dan masih merencanakan untuk membukanya pada musim panas ini. Dan pada musim panas, kami sudah harus memiliki tanah, kami harus memiliki bangunan, dan kami harus memiliki peralatan. Pemotongan. Nah, pertama-tama ada pemeriksaan. Ketika kain datang, semuanya harus diperiksa dengan teliti. Itu bisa dilakukan kamera video, algoritma, atau dengan spesialis berpengalaman. Setiap gulungan diputar ulang, tempat-tempat dengan cacat ditandai dan kemudian tempat-tempat ini tidak masuk ke dalam pemotongan. Kemudian meja pemotongan, dan setelah itu berbagai peralatan pengelasan dan bahkan peralatan pengujian. Selubung harus diisi, diperiksa untuk kedap udara, kebocoran, dan lain-lain. Nah, pada musim panas kita harus menyelesaikan tugas ini.
Ini juga salah satu video yang baru-baru ini saya kirimkan kepada Anda, ini tentang hanggar pneumatik. Kemarin kami baru saja pergi. Sebenarnya kami sudah lama bekerja dengan mereka untuk mencari hanggar. Kami melihat kerangka logam, penyangga pneumatik, kerangka pneumatik, dan yang permanen. Dan dari semua yang ada di pasar, kami memilih perusahaan ini yang kami kunjungi kemarin. Kami puas dengan semuanya. Di video terlihat seperti apa itu. Hanggar yang besar, luas, bersih, dan terang. Murah, cepat dipasang. Kami sangat puas. Kami berencana untuk menempatkannya awalnya sebagai hanggar untuk perakitan. Tepatnya untuk Nova 01. Kedepannya, kami berencana menempatkan bengkel pengelasan di sana dan menggunakannya sebagai hanggar untuk Nova 2, serta sebagai bengkel pengelasan untuk Nova 8, dan saat ini ada beberapa penawaran. Di awal proyek, saya bilang ada satu bandara mengundang kami. Bandara lain mengundang kami dan ada yang menawarkan untuk membeli beberapa bandara, dan ternyata di pasar bandara, pergerakannya sangat lambat. Belum ada yang membeli bandara-bandara tersebut dan sekarang kami mulai menghubungi. Kami berada di tahap yang sangat penting dalam memilih, sebenarnya, antara wilayah Moskow, wilayah Vladimir, wilayah Tver, dan wilayah Tula, dan seterusnya. Kami memahami bahwa ini untuk jangka panjang, ini akan menjadi bandara dirigible pertama kami, bandara dirigible pertama Anda, milik kita bersama, milik kita. Dan kita akan pergi ke sana selama bertahun-tahun, dan itu harus sangat nyaman, itu harus indah. Tempat ini harus memiliki daya tarik wisata. Karena mitra investor asing kita tentunya pasti akan datang, dan turis juga akan datang. Dan tentu saja kita harus merasa nyaman bekerja di sana dan akses transportasi logistik harus baik. Dan di sekitarnya tidak boleh ada faktor lainnya yang mungkin dapat mengganggu lepas landas dan pendaratan, seperti misalnya bandara besar atau pangkalan militer. Secara umum, banyak sekali, dan administrasi kota harus senang dan menyambut kami. Sejauh ini tidak ada masalah. Semua sangat senang ketika mendengar bahwa akan dibangun landasan baru yang modern untuk kapal udara. Secara umum, kami berusaha menemukan lokasi yang cocok untuk kita semua. Dan sekarang sudah ada sekitar 2 kandidat utama dan 2 opsi cadangan. Saya pikir dalam 1 atau 2 bulan ke depan kita akan menentukan pilihan dan mulai bekerja untuk pembelian. Karena pada musim panas, hanggar pneumatik ini sudah harus berdiri di tanah kita. Jadi proyek ini akan memiliki pembelian besar pertama, dan saya ucapkan selamat kepada kita semua. Juga, pada musim panas, di hanggar ini harus ada jalur teknologi lengkap untuk produksi selubung. Kami saat ini sedang aktif memilih peralatan untuk dibeli. Harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan peralatan untuk pemrosesan pemotongan logam. Meskipun mesin setengah jadi, seperti mesin Fries 3 hingga 5 sumbu, jauh lebih murah, tetapi tetap memerlukan biaya. Tentu saja, ada persyaratan khusus untuk iklim, kebersihan, dan lantai harus sedemikian rupa sehingga bisa berjalan dengan sandal di atasnya. Dan banyak sekali hal menarik lainnya. Dan sekarang kami sedang merumuskan semua persyaratan ini, membentuk rantai teknologi, dan pada musim panas kita harus membeli semua ini, jadi sekarang kita mencoba menghitung anggaran dengan hati-hati dan teliti, jumlah yang diperlukan agar pada musim panas kita bisa mulai memproduksi selubung untuk balon udara, Nova 2, di tanah kita sendiri di bawah atap kita sendiri, dengan cermat dan seksama. Dan untuk balon udara, Nova 2, saat ini proses perancangan gondola sedang berlangsung aktif. Nah, saat ini proyek sketsa sedang diselesaikan. Kemarin, sesuai perjanjian, harus menyelesaikan semua prosedur. Prosedur belum sepenuhnya selesai. Tingkat penyelesaian sekitar 95%. Dan desain proyek tersebut, yang sebelumnya saya kirimkan 1 kepada Anda, telah ditambah dengan sekitar 4 jenis desain lainnya. Semua ini karena kami menyukainya. Kami mengambil banyak ide bagus dari sana. Semua ditambahkan ke desain pertama. Dan, secara umum, dalam waktu dekat kami akan menunjukkan versi finalnya yang akan sedikit berbeda dari yang pertama. Desainnya akan sedikit lebih besar. Ruang di sana akan lebih luas. Pandangan para pilot akan sedikit lebih luas. Balok-balok yang menghalangi pandangan penumpang akan dipindahkan. Mesin akan dipindahkan cukup jauh ke belakang untuk memenuhi persyaratan kebisingan di dalam kabin.
Ini adalah salah satu persyaratan wajib, setidaknya menurut saya pribadi. Dan saya pikir secara umum semua orang setuju dengan saya bahwa dalam bayangan kita, kapal udara adalah sesuatu yang ringan dan tenang. Namun ada satu, tetapi ukurannya yang spesifik, dan semakin kecil kapal udara, tidak efisien, jadi kita harus berkompromi dengan sesuatu, dan berkompromi dengan kebisingan tidak diinginkan. Kurang lebih. Ya, desainnya akan tetap sama, dan kami akan beralih ke pengembangan dokumentasi konstruksi, model 3D, dan pemodelan skala penuh. Saya pikir, dalam beberapa bulan kami akan membangun model skala penuh, menyetujuinya sekali lagi, dan kemudian beralih ke pengembangan dan produksi gondola. Mesin untuk kapal udara, Nova 2, kami berencana membeli dari Belgia yang berbahan bakar bensin. Awalnya kami ingin melalui pemasok Rusia, seperti pemasok di sana. Perusahaan, Sevon, saat ini sedang mengembangkan pesawat bermesin ringan. Mereka ingin memasang mesin ini ke dalamnya, dan ingin menambahkannya ke dalam pesanan mereka, tetapi tidak berhasil karena banyak alasan. Pertama, harganya cukup tinggi dibandingkan dengan yang asli. Kedua, waktu tunggunya sangat lama, jadi kami memutuskan untuk mencari sendiri. Mesin itu juga harus dibayar dan harus tersedia pada musim panas, jadi biayanya meningkat. Mesin penerbangan bukanlah kesenangan yang murah. Ini baling-baling, seperti yang saya katakan, transmisi putar, cincin, semua ini kami kembangkan sendiri. Semua ini kami tangani sendiri, banyak elektronik on-board, semuanya juga kami kembangkan sendiri. Ngomong-ngomong, untuk sistem on-board dan sistem kontrol sudah selesai, kami telah menulis program pengendali ini. Saya tahu mereka menyebutnya program pengendali. Ini adalah program yang bisa kamu buka dari ponsel, tablet, atau komputer desktop, melihat semua perangkatmu di peta, memeriksa statusnya, memeriksa status semua sistem di dalam setiap perangkat, dan mengendalikannya sepenuhnya dalam mode otomatis. Misalnya, tetapkan koordinat dan biarkan perangkat memilih cara terbang ke sana, tergantung angin, bahan bakar, atau daya yang ada. Juga bisa mengambil alih kendali secara manual, ada kamera video 360 derajat di dalamnya melihat. Kami selesai menulis perangkat lunak ini, kami mengunggahnya ke server meluncurkannya semuanya berfungsi. Hari ini, melalui server ini, saya duduk, ketika dia merekam video, saya memutar tuas, sinyalnya pergi ke komputer desktop, lalu ke server. Dan semua cerita ini datang melalui 4G ke komputer on-board, dan di sana dia sudah memutar baik mesin kemudi atau mesin pendorong yang menyala. Responsnya seketika, semuanya bekerja dengan sempurna, jadi ini adalah kemenangan besar lainnya, meskipun masih kecil, tetapi sudah menyenangkan. Dan karena seluruh sistem ini kami buat sendiri, sebagian dari peralatan on-board kami akan menjadi digital. Nah, setengah dari instrumen di sana, tentu saja, diperlukan, wajib, tetapi bukan untuk drone. Kami hampir membeli kain untuk selubung. Begitu sampai di Rusia, saya bisa bernapas lega, kainnya ada. Nah, untuk Zeppelin, Nova 2, dan dalam partai yang sama, kami memilih dua jenis kain. Satu yang lebih kuat, 240 gram per meter persegi, dan satu yang lebih sederhana, 160 gram. Karena 240, badan Zeppelin, Nova 2, akan dilas, dan 160 tidak ada di dalam badan, dan kami mengambil sedikit lebih banyak 160 untuk membuat beberapa Nova 01 lagi. Dalam 1,5 bulan, maksimal 2, kami mengharapkan pengiriman kain ini. Setelah itu, jelas, tanah, hanggar, dan awal produksi selubung ini. Jadi garis besar beginilah situasi dengan Zeppelin, Nova 01, dan Nova 02 saat ini. Mengenai tanah secara keseluruhan, ya, kami mendekati pembelian, setidaknya untuk menentukan bagian mana yang menjadi milik kami. Untuk kisaran harga, Anda bisa mencari di Cian atau hanya di Google, beli lapangan terbang, dan secara umum harga sudah jelas. Kadang-kadang, perbedaannya bisa satu tingkat, 1-0 di sebelah kanan, kadang ditambahkan, kadang hilang. Semuanya tergantung pada jarak dari Moskow, tentu saja, dan kelayakan lapangan terbang tersebut. Ada lapangan terbang yang dijual keseluruhan bersama bisnis yang sudah berjalan, stafnya. Di sana ada pesawat disimpan, ada penerjun melompat, dan dari sana tur wisata di sekitar daerah dilakukan. Ada juga cabang lain yang berfungsi secara komersial, dan semuanya dijual dalam kondisi berfungsi penuh. Secara keseluruhan, mungkin lebih menarik, tetapi di sisi lain, tidak harus begitu. Dirigible Nova 8 adalah yang berikutnya setelah Nova 2.
Ini juga akan menjadi tipe yang lembut. Kami mengembangkan konsepnya. Ukurannya jelas. Nova 8 berkapasitas 8.000 meter kubik. Ini adalah setelah Nova 2 yang berkapasitas 2.000 meter kubik. Ada norma penerbangan di sana. Di sana, hingga 9 orang secara kondisional di pesawat, helikopter, atau dirigible. Ini satu kelas pesawat terbang, secara kondisional dari 9 hingga 19 adalah kelas lain, dan lebih dari 19 adalah kelas ketiga. Dan untuk 19 orang akan ada Nova 8, jika itu untuk penumpang atau turis, dan dari 2 hingga 3 ton untuk beberapa ribu kilometer, jika itu adalah drone dan kargo. Kami sedang mengembangkan tata letak utamanya, itu akan memiliki tingkat hibridisasi yang kecil. Ini bukan berarti mesinnya berbahan bakar bensin, ini akan menjadi listrik, memang begitu. Hibridisasi dalam kapal udara sangat penting, karena ia tidak hanya mengandalkan aerostatika, tetapi juga aerodinamika. Ini menyelesaikan masalah terkait perubahan daya apung, penyeimbangan, dan banyak masalah lainnya. Secara umum, tingkat hibridisasi yang kecil akan ada pada Nova 8. Setelah konsepnya disetujui, saya akan mengunggah dan menunjukkan. Saya pikir pada bulan Maret-April semuanya akan jelas. Vadim Zubkevich ingin beralih ke konsep Nova 35, dia sudah bosan. Nova 01 telah dikembangkan dan sedang diproduksi. Konsep utama, Nova 2, telah disetujui. Penerbangan Moskow bekerja dengan gondola bersama Ruslan. Tim pengembang sedang mengembangkan selubung. Departemen pengadaan mencari komponen, dia ke Nova 8. Nova 8 terbentuk, tetapi belum disetujui, sudah melirik ke Nova 35. Jadi, peluncuran balon udara akan ditulak. Pasti tidak, peluncuran di Tula tidak akan terjadi. Nova 01 dengan kemungkinan 99% akan diluncurkan di Kearsarge. Saya juga bisa sedikit bercerita tentang stratosfer. Kami memiliki proyek yang agak tertunda untuk meluncurkan perangkat keliling dunia. Dari Kearsarge saya akan melakukan semacam laporan langsung. Sebenarnya di sana koneksinya cukup baik, jadi kami tidak meliput dari sana. Tapi saya akan memikirkan sesuatu. Saya akan naik ke atap hanggar, mencari sinyal, dan mengirimkannya ke Telegram. Kami meluncurkan ke stratosfer, berharap bisa terbang selama 4 hari. Selama waktu itu, balon tersebut harus mengelilingi satu putaran penuh dalam pusaran stratosfer kutub dan kembali ke arah kita. Kami akan mengendalikannya dan menurunkan perangkatnya ke tanah, mengambil muatan yang berguna, mendapatkan rekor baru Rusia, semoga berhasil. Tentang Snimash, saya melanjutkan. Saat ini, kami melakukan pekerjaan ini secara inisiatif, mengetahui bahwa ada sejumlah pelanggan untuk sistem semacam itu, tetapi untuk sistem semacam itu diperlukan, bisa dibilang, kakak yang lebih besar. Dan Snimash, sangat beruntung bagi kami, ingin menjadi kakak yang lebih besar dalam sejumlah pekerjaan ini. Mereka berkata, ayo cepat lakukan eksperimenmu. Kami bersama mereka telah membentuk spesifikasi teknis untuk pekerjaan selanjutnya dan rencana kerja untuk pembentukan konstelasi, di mana mereka akan bertindak sebagai pengembang utama dan pengelola sistem tersebut secara keseluruhan, yaitu konstelasi orbit rendah dan stratosfer untuk menyediakan komunikasi dan pemantauan. Sedangkan kami dalam pekerjaan ini akan berperan sebagai pengembang dan pemasok sistem pengangkat itu sendiri. Ini termasuk selubung pembawa dan selubung balast dengan lebih rinci dan terperinci. Tanpa muatan, mereka sudah memilih muatan berguna, berdiskusi. Kami bertemu dengan tim mereka. Secara keseluruhan, jadwal telah disepakati. Berat telah disepakati. Fluktuasi yang diperlukan terkait ketinggian dan lainnya telah disepakati. Muatan berguna mereka dapat diangkat, dan sistem kami cocok untuk berbagai fluktuasi di atmosfer. Secara keseluruhan, kami juga berharap yang terbaik. Musim panas ini, menjelang Agustus, akan sangat baik jika dalam kerja sama ini kita sudah bisa meluncurkan sesuatu. Jadi, kami merencanakan kerjasama yang erat ini dengan mereka hingga akhir tahun ini. Akan ada serangkaian peluncuran, dimulai dengan muatan makep, kemudian dengan muatan berguna, dan pekerjaan ini diberi label eksperimen. Jika eksperimen ini berhasil, maka semuanya akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Secara keseluruhan, jika disimpulkan, Aeronova sudah mendapatkan pesanan kerja pertama. Juga, saya ingin menepati janji kepada investor dan mitra asing kami bahwa kami akan meluncurkan dari Afrika terkait stratosfer.
Dan Dmitri Sergeyevich Hmel bermimpi meluncurkan serangkaian perangkat di arus ekuatorial untuk memperbaiki konstruksi model matematika. Secara keseluruhan, zona ekuatorial juga sangat menarik, mungkin bahkan jauh lebih menarik daripada pusaran kutub utara. Karena pusaran kutub utara menghilang, ia berpindah ke kutub selatan, dan tidak ada di utara, lalu ia kembali. Ia setengah tahun di sini, setengah tahun di sana, sedangkan yang ekuatorial tidak kemana-mana, ia lebih stabil, dan kepadatan populasi di planet kita justru berada di sepanjang ekuator, dan oleh karena itu, untuk tujuan komersial, ini adalah cerita yang cukup menarik. Di musim panas ini kami luncurkan dari sana. Kita lihat saja, ada banyak rencana ambisius untuk musim panas ini, jika semuanya berhasil, maka kita akan menjadi hebat. Apa warna kulitnya? Ditulis di pesawat, kulit dari balon udara Nova 01 akan berwarna putih. Tentu saja, di badan pesawat akan tertulis Aeronova. Para ahli balon udara sangat menyarankan agar semua balon udara berikutnya dibuat berwarna putih. Karena warnanya putih bukan hanya karena putih, tetapi karena ada oksida tertentu dalam komposisinya yang melindungi kain dari kerusakan akibat sinar ultraviolet. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan kita jika kita ingin menghiasnya dengan cara tertentu. Para desainer industri saat ini sedang bekerja keras menggambar sketsa yang menarik. Balon udara berikutnya akan kita buat indah, berwarna-warni, tapi tidak terlalu mencolok, pokoknya lihat saja nanti. Desain proyeknya mungkin akan segera saya bagikan. Anda juga bisa menggambar sendiri. Sebenarnya, menghias balon udara adalah tugas yang menarik. Jika Anda memiliki bakat sebagai seniman, desainer, atau desainer profesional, gambarlah balon udara, ajukan ide Anda. Kami sudah menentukan sistem tenaga untuk yang 2 ton. Ya, sudah ditentukan. Kami sudah menerima faktur untuk pembayaran mesin-mesin tersebut. Kami akan mengambil 2 mesin dan 1 set lengkap suku cadang. Mereka menunggu pembayaran, tetapi kami belum membayar. Kami mencari tanah. Jadi, saya pikir kita harus memilih tanah berdasarkan parameter iklim, ketinggian, angin, frekuensi, agar lebih sedikit pesawat terbang di atas kepala, perangkat terbang lainnya, medan magnet, bintang. Secara keseluruhan, itu yang kami lihat. Kita bisa melihat peta angin. Di sana ada zona yang ditandai di mana rata-rata sepanjang setahun anginnya lebih sedikit, dan di mana anginnya lebih banyak. Bahkan menurut peta seperti itu kami memang sebenarnya melihat, tetapi tidak banyak pilihan. Bandara mana yang aktif, itulah yang kami perhatikan. 500 kg dan kapal utama 10 ton. Sekarang ternyata rencana telah berubah. Sebenarnya, rencana kami berubah sejak konferensi pertama, jadi sekarang menjadi 17 meter. Di akhir tahun 500 kg, lalu apa lagi? Kemudian Nova 8, dengan kapasitas angkut dari 2 ton hingga 3 ton, lalu Nova 35. Ini adalah sekitar 10 ton dalam skenario yang paling pesimistis, sekitar 15 ton, akan bagus untuk mengangkutnya dan sudah ribuan kilometer. Secara keseluruhan, begitulah proyek-proyek ini akan dibangun. Ini adalah Nova 1, Nova 2, Nova 8 dan Nova plus-minus 35. Inilah mereka, 3,5 jenis kapal udara. Masing-masing akan memiliki beberapa modifikasi. Ada yang penumpang, kargo penumpang, dan tanpa awak. Namun, ini adalah jenis-jenis kapal udara. 2,5 yang pertama akan berjenis lunak, sedangkan Nova 35 akan berjenis keras. Kapal ini akan dilengkapi dengan semua pengembangan sebelumnya dan sistem tanpa awak, serta solusi yang telah diuji untuk parkir, tambatan, lepas landas, dan pendaratan. Dan mengenai hibridisasi dalam 2 arah, serta sistem tenaga, dan di sana dalam hal daya angkat statis, ditambah dinamika, dan badan yang keras. Dan ini akan menjadi perangkat unggulan yang menggabungkan semua solusi, dan nantinya perangkat inilah yang akan ditingkatkan skalanya, mulai dari 10 ton, kemudian 60, 100, dan lebih. Dan ini besar tidak akan lagi dalam kerangka proyek crowdfunding. Ini akan menjadi sesuatu yang dapat dikembangkan oleh perusahaan secara mandiri. Disebutkan bahwa keuntungan direncanakan. Bisakah Anda menjelaskan kapan dividen akan dibayarkan? Selanjutnya adalah perhitungan biaya per saham. Pertanyaan ini sebaiknya diajukan kepada Pavel Filipov. Keuntungan yang direncanakan per tahun, kami sebelumnya menghitung berdasarkan penjualan, dari balon udara, ini adalah perhitungan yang paling sederhana. Dan di sini selanjutnya, ada informasi bahwa perusahaan menghasilkan uang dari balon udara, semuanya dihitung. Perhitungan ini berasal dari penjualan balon udara 10 ton dalam jumlah tertentu, dari 12 hingga lebih dari 20 per tahun.
Selain itu, secara paralel bisa juga menjual balon udara 8 ton dan 2 ton dan angka ini sudah dihitung tetapi di sini dalam pertanyaan ada jawaban. Seperti yang dikatakan oleh Alexander Nikolaevich Kirilin, setiap rubel diinvestasikan menghasilkan 10 rubel dari pengembangan, 100 dari produksi, dan 1000 dari operasi. Tentu saja, mengoperasikan balon udara adalah salah satu ceruk yang paling menguntungkan, dan Aeronova tidak akan meninggalkannya. Karena bahkan untuk menjual balon udara, perlu menjualnya dengan pengalaman operasional tertentu, bahkan untuk mendapatkan pengalaman tersebut, kita harus menggunakannya dan mengoperasikannya, tentu saja, dan secara keseluruhan, ini adalah kebutuhan untuk bisnis. Jadi, perhitungan keuntungan, seperti juga rencana bisnis, awalnya dibuat dengan garis besar dan sangat pesimistis. Perhitungan yang lebih realistis, mungkin, bisa kita lakukan tahun ini, tetapi kapan tepatnya, saya tidak bisa mengatakan. Dalam salah satu webinar, petunjuk bahwa penggalangan dana singkat. Ya, ada petunjuk. Itu terjadi pada webinar terakhir bersama Sergei Semyonov dan Pavel Filipov. Banyak yang memahami bahwa ada investor besar yang tertarik, yang dapat dengan cepat mendanai proyek agar tidak berlarut-larut. Dan karena itu Sergei mengatakan bahwa perusahaan direncanakan menjadi internasional. Tidak, Sergei mengatakan perusahaan akan internasional. Perusahaan memang sudah internasional. Ya, Sergei lebih banyak merenung dan berbicara tentang perusahaan induk, perusahaan utama, yang akan dimiliki oleh para investor, sedang dipertimbangkan di mana seharusnya berada, dan juga memikirkan lebih lanjut tentang. Karena untuk mencatatkannya di bursa, pertanyaannya adalah di bursa mana, di Moskow atau bukan di Moskow. Di sini juga ada pertanyaan lebih lanjut, jika publik mungkin lebih baik di Amerika, itu jelas. Telah dibahas Sergei. Dan tentang investor besar, ya. Ada beberapa tawaran yang sangat menarik dari investor besar. Dan kami sedang mempertimbangkan tawaran ini. Kami melihat skema interaksi, bagaimana cara melakukannya, di sana sudah ada jumlahnya, ya besar. Tetapi tidak mungkin akan sangat mempercepat pendanaan proyek saat ini. Tidak begitu besar, tetapi terasa. Dan ada beberapa orang. Mungkin, jika di Solar Group membagi tahap berdasarkan jumlah yang terkumpul, maka kita pasti akan melompati 5 tahap.